Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Sabila dengan tema Merdeka versi Muslimah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan ya pada kita semua untuk bersilaturahim walaupun online ya, dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang bahagia ya. Kita patut syukuri segala sesuatu ya, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Kemudian juga tak lupa salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf mungkin teteh-teteh, bunda-bunda semua ini kalau ada suara-suara ya, karena saya masih berada di ruang tunggu ICU di sebuah rumah sakit di Bandung. Baik, saya akan kasih pantun dulu nih buat teteh-teteh dan bunda-bunda semua. Beli duren, dibawa berkemah, tambah keren, ibu-ibu dari Salimah. Baik, alhamdulillah temanya merdeka versi muslimah ya. Merdeka itu apa, teteh, bunda semua? Pasti semua udah tahu ya, merdeka itu bebas ya, bebas. Ada juga yang mengatakan bebas dari penghambaan selain Allah, bebas dari penjajahan sudah pasti ya. Kemudian juga bisa berdiri sendiri. Perempuan ketika sudah mengambil keputusan sendiri, mampu berjuang dan membebaskan diri dari kekerasan dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, itu ya, merdeka, perempuan merdeka. Yang terpenting ya, hati dan pikiran mereka juga harus merdeka. Perempuan perlu diberikan keluasan ya, atau keleluasaan untuk berperan, tidak hanya dalam peran-peran yang domestik, tapi juga diberikan kesadaran dan kesempatan mampu mengubah dunia mereka dari domestik ke publik. Peningkatan martabat perempuan, yakni perubahan kultural melalui pendidikan untuk menghapuskan kebodohan dan meningkatkan derajat juga martabat perempuan. Nah, kalau perempuan kodratnya itu sebetulnya di rumah, tapi dia tetap harus memainkan peran itu ya di masyarakat, sehingga lebih menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya, manusia yang lebih bermanfaat. Adapun kemerdekaan ya, pengertiannya juga bukan merdeka yang bebas tanpa batas, melainkan kebebasan yang terikat dengan aturan-aturan Allah ya. Muslimah yang merdeka, mereka menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk berbuat kebaikan dan bukan untuk melanggar ketentuan Allah. Ya, memang merdeka itu bebas, ya, bebas dari aturan-aturan manusia yang membelenggu kaum muslimah dan bebas menjalankan aturan-aturan dari Allah. Juga berarti bertambah rasa syukur kita ya sebagai perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil salah satu contoh ya. Ketika kasus Paskibraka itu ya, dilarang berhijab oleh BPIP ya, oleh ketuanya yaitu Yudian Wahyudi ya, kemarin yang kasusnya viral. Nah, ini merupakan diskriminasi ya.
gitu. Dan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu seharusnya adalah orang-orang yang paling Pancasilais dan menjalankan isi Pancasila gitu ya, dan Undang-Undang Dasar. Tapi kenyataannya mereka malah melanggar undang-undang gitu ya, melanggar hak asasi manusia gitu. Kemudian juga contoh ya, muslimah di Aceh ya dipaksa lepas jilbab juga ya, sampai-sampai majelis permusyawaratan ulamanya itu geram gitu ya. Ini yang dinamakan radikalisme, ini yang dinamakan mengebiri kemerdekaan kita sebagai muslimah. Nah, yang radikal itu yang begini gitu ya, bukan Islamnya yang radikal, tapi justru mereka ya yang menjalankan keradikalan. Sedangkan wanita sendiri ya, menurut seorang ahli itu adalah artinya itu empuk ya, perempuan atau wanita ya, atau perempuan. Empuk itu tuan, orang yang berkuasa gitu ya, secara etimologi seperti itu ya, perempuan. Dan perempuan itu harus dilindungi, dihormati dengan apa? Dengan ditutuplah itu auratnya gitu ya, dengan hijabnya ya, karena hijab itu selain sebagai bagian dari fashion ya, tren, juga merupakan tanda kemerdekaan seorang muslimah ya, independensi seorang muslimah. Jadi hijab yang menutupi tubuh kita itu bukan kekangan seorang wanita, tapi justru sebagai perlindungan dan bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hijab is not about oppression but freedom from evil eyes. Jadi betul-betul kita jaga gitu ya dengan hijab kita. Nah, terkait dengan peran kita ya sebagai wanita gitu, kita juga harus memiliki tindakan, kebiasaan, pikiran, karakter yang positif gitu ya, yang bisa menularkan gitu ya juga kepada anak ya, ataupun generasi muda kita ya. Saya ambil kata-kata bijak ya dari Margaret Thatcher ya. Katanya, watch your thoughts for they become words, watch your words for they become actions, watch your actions for they become habits, watch your habits for they become character, and watch your character, it becomes your destiny. What we think, we become. Jadi sebagai muslimah kita harus hati-hati menata pikiran, kata-kata ya, tindakan, kebiasaan ya, karena pikiran kita akan menjadi kata-kata gitu ya. Jadi kita harus perhatikan, watch gitu. Kemudian juga kata-kata kita juga akan menjadi sebuah tindakan, dan tindakan kita akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan kita bisa menjadi sebuah karakter, dan karakter akan menjadi takdir kita. Jadi kita adalah apa yang kita inginkan gitu ya.